Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel yang paling absurd, Nazam Ajis. Kali ini masih tapi nggak sendirian, karena kalau sendirian garing kayak kemarin. Jadi gue ditemenin sama Mas Raffi. Ya, Mas Raffi ini podcaster ya? Iya, Podcaster. kebetulan masih awam sih. Masih awam. Iya, masih basic gitu. Podcaster di mana? Di Noise atau di Spotify? Spotify. Oh, Spotify. Sama Nanti Anchor. gue tulis di Mantap. deskripsi ya. Diskusi santai. Diskusi santai namanya. Oke, iya benar, diskusi santai. Jangan lupa ikutin dan dengerin karena itu santai-santai. Dan ini ada Bang Arsam. Itu member 2B1K juga. Yang satu lagi bikin kopi. Sehat? Sehat ya. Semoga yang di rumah sehat ya. Amin. Spotify gimana? Prospeknya bagus? Kalau Spotify menurut saya nih ya, Hmm. bagus. Karena apa? Karena dengan Spotify kita bisa mendengar ya kayak musik dan juga channel podcast. Di situ kita bisa mengakses apa saja. Tetapi untuk para pendengar premium itu dikasih kebebasan kan. Kalau kita pengguna free nih, misalkan pengguna free itu nanti ya kita hanya bisa mendengar podcast. Podcast yang apa aja yang kita mau. Sedangkan kalau musik itu ya dibatasin lah. Gitu, jadi Spotify ya kelebihan dan kekurangannya. Cuman di sini kita nggak bakal ngiklanin Spotify sebenarnya. Kita mau ngomongin curhatan tentang pengalaman jadi ketua OSIS. Karena kebetulan Mas Rapi ini jadi ketua OSIS di salah satu sekolah di Sukabumi gitu ya. Ini pengalamannya, dan buat kalian yang mau jadi ketua OSIS, persiapkan dan kita dengerin pengalamannya. Jadi ketua OSIS, kita mulai aja. Jadi ketua OSIS sejak kapan? Jadi ketua OSIS itu sejak ya pokoknya baru-baru kali ini ya, Bang. 2020 itu 2019 dijabat pada bulan Oktober 2019 di mana itu kita ada tahap penyeleksian para anggota OSIS yang terdiri dari 10 kandidat dan dikerucutkan menjadi 5 kandidat. Jadi perjuangannya tuh ketat gitu ya. Ketat, ada beberapa seleksinya dong, seleksi yang harus kita jalani. Berarti mulai jadi ketua OSIS kelas 11. Kelas 11. Nah, kenapa harus kelas 11, nggak kelas 10-nya gitu? Jadi gini, untuk kelas 10 kan itu kita bagaimana dididik menjadi sebuah pemimpin ya. Kita juga mempunyai sebuah proses bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Jadi kelas 10 itu bisa dibilang kita sebagai anggota, dan kelas 11-nya itu bisa dibilang ya para mentor yang sudah berpengalaman. Jadi di mana kelas 11 itu seperti mengajarkan kepada adik-adiknya, para anggotanya, bagaimana kita bisa memanage waktu, menjadi seorang pemimpin, dan juga bisa melatih kayak berbicara di depan umum. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kelas 11? Karena mungkin perkirakan kelas 11 itu udah bisa memimpin lah. Sementara kelas 10 masih bisa belajar. Belum 10 bisa menjadi leadership yang baik mungkin. Benar, pengalamannya juga masih kurang. Terus motivasi Raffi jadi ketua OSIS gimana, Pi? Motivasi saya itu karena gini, dulu saya pas menjadi CASIS ya, wajar kan kalau setiap kita masuk ke SMA pertama kali itu kan kita sebagai CASIS, kita melihat para akang tetehnya nih. Ada akang teteh dari anggota OSIS dan MPK. Kebetulan saya itu termotivasi dari akang mentor yang bernama Kang siapa namanya itu? Kang itulah. Karena saya melihat itu kok kayaknya seru ya berbicara di depan umum, terus dia bisa mengajari banyak hal sehingga saya termotivasi gitu ingin menjadi seperti dia. Jadi karena kemasyuran gitu, karena bisa dikenal orang, adik kelas, bisa jadi kakak hits gitu kan. Kalau ketua OSIS. Enggak lah. Cuman karena pengen bisa public speaking aja. Bukan hanya public speaking, jadi ingin mencari tantangan dan juga pengalaman. Tentunya itu. Tantangan dan pengalaman. Anda yang lemah, jangan siap-siap ya jadi ketua OSIS. Oke. Kan jadi ketua OSIS itu banyak rintangan. Iya, rintangan. Nah, yang jadi momen pertama ngedown gitu. Jadi bikin nggak usah deh, nggak jadi waktu pemilihan mungkin atau waktu kampanye gitu kan. Apa tuh?
Ada pengalaman apa? Pengalaman yang pertama itu di mana kita melihat para kandidatnya itu yang lebih bagus daripada saya. Mungkinnya setiap orang itu kan mempunyai lawan kandidat ya, seperti ya kayak capres nomor 1 dan 2 Iya. seperti itu. Dan yang kedua itu kayak seperti kritik-kritik dari kakak kelas maupun teman-teman. Bagaimana kritikan seperti gini, ngapain sih jadi ketua OSIS, nggak mampu, nggak penting gitu, nanti juga ujung-ujungnya gitu. Nah, seperti itu downnya. Tapi yang jadi penyemangat apa tuh? Yang jadi penyemangat itu karena saya termotivasi dari kata-katanya Pak Mario Teguh. Mario Teguh, Bapak, respect Bapak. Kemana sekarang Pak Mario Teguh? Masih ada. Ada, maksudnya nggak kelihatan gitu, mungkin lagi fokusnya ke yang lain gitu Pak. Kata-katanya aja yang terkenang. Kata-katanya tetap saya kenang kata-katanya. Ada Ya. Udah. Jadi gimana kata Pak Mario Teguh, gimana tuh kurang lebihnya? Ya, kata Pak Mario Teguh itu bagaimana kita menjadi seseorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang berani dan juga tangguh. Kita di masa remaja ini kita gunakan untuk menjadi sosok remaja yang berkualitas dan juga yang bisa mempunyai pikiran jangka panjang, prospek ke depan. Jadi seperti itu. Dan saya juga mikir, buat apa kalau kita selama hidup ini gak ada tantangan, gak ada mencari tantangan, kita datar-datar aja kan, ya gak mungkin. Ya flat, kita nggak bisa berkembang ya. Iya betul, itulah. Nah, setelah menjabat nih. Iya. Setelah menjabat, akhirnya terpilih, itu kan bahagia banget. Itu bahagia banget. Nah, tapi di saat-saat bahagia itu pasti ada satu hal yang nyinyir tadi dong. Iya, yang nyinyir tadi. Nah, kebanyakan yang nyinyir bagi Raffi itu dianggapnya sebagai penyemangat atau malah gimana sih, atau don't fucking care aja gitu? Ya, yang disebutkan Abah tadi, kalau saya dikritik, dinyinyirin itu I don't fucking care. Karena apa? Ya, gak ada gunanya sih mereka meremehkan atau ya memberi sebuah kayak hinaan gitu, gak bakal mempan. Karena saya dari SMP juga itu sudah terlatih seperti dikata-katain juga. Dan juga betul Jawa. Dan juga saya juga sering dikritik oleh kakak kelas pas di SMP. Jadi bagi saya tuh kritik itu bisa membuat saya semangat dan juga bikin ya ngakak aja gitu. Misalkan saya dijelek-jelekin, saya akan membuktikan yang terbaik. Jadi gitu. Mantap. Nah, kalau misalkan tadi bisa bisa don't fucking care. Iya. Apakah bisa juga don't fucking care terhadap tugas-tugas dari atasan tapi tidak masuk akal gitu? Kan ada dong, nggak semua atasan ngasih arahannya bener, gak pasti ada salahnya juga. Iya, betul. Gimana tuh? Ya, kalau bisa don't fucking care juga nggak? Kalau itu bisa jujur bisa dijawab 50-50. Karena apa? Kita sebagai pejabat di sekolah, ya mau nggak mau kita harus taati apa kata atasan. Dan ya kalau kita ngeluh dan sekaligus kita seperti masa bodoh gitu, kita kayak ngapain sih kok disuruh kayak gini, ya itu nggak etis lah. Masa sosok seorang pemimpin, seorang pejabat kita menghiraukan kata atasan. Walaupun kata atasan itu mau masuk akal atau tidaknya, ya kita jalani. Yang penting kita melakukan tugas. Kalau bahasa Arab itu namanya sami'ana wa ata'na, mendengar dan taat. Asik. Bisa kan? Enggak kok. Baterainya mau habis. Bentar lagi deh. Jadi yang harus dipersiapkan nih, terakhir, yang harus dipersiapkan untuk menjadi ketua OSIS bagi adik-adik kita yang nanti menjadi ketua OSIS. Oke, yang harus kalian siapkan di sini, saya berbicara berdasarkan pengalaman. Yang pertama, kalian persiapkan mental dan juga mempunyai tujuan. Kalau kalian tidak mempunyai mental, kalian akan down ketika kalian dikritik. Bahwa kritikan itu sifatnya ada dua, kritikan yang bersifat membangun dan juga menjatuhkan. Kalian harus mempunyai mental yang kuat. Dan yang saya katakan tadi, punya tujuan. Kalian punya tujuan sebagai pemimpin itu apa sih ke depannya? Apakah kalian tujuannya untuk
Mati tujuannya untuk ya coba Nah, terus. oke. Tujuannya untuk TP-TP untuk mencari eksistensi. Nah, Apa pengen tujuannya? dihormati doang Oh, gitu, pengen terkenal ya, doang. betul. Apa tujuannya? Ingin mencari tantangan. Ya. Dan yang kedua itu kalian juga harus bisa mengatur waktu dan juga mengontrol emosi. Karena sosok pemimpin itu juga harus bisa mengontrol emosi dan waktu. Buat apa kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, nanti ya takutnya itu kita tidak bisa mengarahkan para anggota di bawahnya. Itu. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus siap mental, Baik-baik. harus fokus dan jangan lupa berdoa juga. Iya, betul itu. Dan kalau misalkan pingin jadi pemimpin, pingin jadi leader itu kita harus open minded. Ya, ya, betul, itu Open minded, betul. harus Open menerima minded. apapun masukannya walaupun absurd. Walaupun pedas. Ya, gitu. Jadi intinya kita semuanya harus siap dengan kondisi Siap, apapun. betul, siap. Bukan hanya untuk calon ketua OSIS tapi untuk calon manusia yang sesungguhnya. Apabila Anda tidak menyiapkan hidup Anda, neraka Anda. Konrak. Iya. Iya sih, Cuma iya nggak sih. Iya. ibadah. Iya, Jadi betul, manusia tidak itu harus siap. ibadah. Mm. Kalau nggak ibadah, neraka. Kalau agnostik gimana? Agnostik itu mereka tidak paham agama kan? Belum tentu. Oh, paham agama. Ini jadi debat agama. Up. Eksplisit. Udah, makasih banyak Mas Ya, Rapi. sama-sama. Sukses buat podcastnya. Amin, Juga amin, semoga makasih. nanti di akhir masa jabatan menjadi ketua OSIS dikenang sebagai ketua OSIS yang lebih baik Amin, dari insya Allah. sebelumnya mungkin. Dan semoga di akhirat nanti akan Enggak, udah, iya, udah, ya. Makasih Mas. Ya, Oke. makasih juga kepada Abah. Ya, maaf teman-teman karena kameranya mati dan sampai jumpa di episode selanjutnya.